Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Hibson Putra Azma Esos M.Hum, yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa selalu kita dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Selamat Raharjo, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah, jurusan Tarbiyah dengan mengambil prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Kali ini saya ingin menyampaikan makalah yang bagian dari tugas mata kuliah Sejarah Islam Nusantara sebagai dosen pengampu Bapak Hibson Esos M.Hum ingin mengetengahkan sebuah judul Tokoh Intelektual Nusantara 3. Dalam hal ini adalah Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy, atau lebih dikenal sebagai Syekh Nuruddin Al-Raniri. Beliau sebagai penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Thani atau Iskandar II. Beliau lahir pada abad akhir 16 di kota Pelabuhan Tua, Pantai Gujarat, India. Beliau wafat pada tahun 1658 dan pada tahun 1637 sampai 1644 dipercaya sebagai penasehat Kesultanan II di Aceh. Beliau belajar agama dari Ranir ke Hadramaut. Dia menemui seorang guru yang bernama Abu Nafs Sayyid Imam bin Abdullah Syaiban, atau lebih dikenal sebagai Sayyid Umar Al-Idrus. Pengetahuan yang dikuasai oleh beliau yakni memiliki banyak pengetahuan, diantaranya sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab, namun kitab yang paling terkenal adalah Bustanus Sadatin, yang namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Syekh Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy, atau lebih dikenal dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, berperan sangat penting saat berhasil memimpin ulama Aceh dalam menghancurkan ajaran tasawuf falsafinya Hamzah Al-Fansuri, yang memang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam yang awam, yang baru saja memeluk atau baru saja belajar tentang agama Islam. Tasawuf falsafi berasal dari ajaran
Al-Halaj Ibnu Al-Arabi dan Suhrawardi yang khas dengan doktrin wihdatul wujud atau dalam artinya menyatunya kewujudan, di mana sewaktu dalam keadaan syukur atau mabuk dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan fana fillah atau hilang bersama Allah, seorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriahnya atau menyimpang dari syariat Islam. Maka dari itu mereka tidak mengerti hakikat ucapan-ucapan tersebut dan sangat membahayakan akidah dan akan menimbulkan fitnah pada masyarakat Islam. Karena individu tersebut syuhud atau menyaksikan hanya Allah, sedang semua ciptaan termasuk dirinya sendiri tidak wujud dan kelihatan. Maka dikatakan wahdatul wujud karena yang wajib wujudnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedang para makhluk tidak berkewajiban untuk wujud tanpa kehendak Allah. Sama seperti bayang-bayang pada pewayangan kulit. Konstruksi wahdatul wujud ini jauh berbeda, malah dapat dikatakan berlawanan dengan paham manunggaling kawula lan Gusti. Pada konsep manunggaling kawula lan Gusti dapat diibaratkan umpama bercampurnya kopi dengan susu, maka substansi dua-duanya sesudah menyatu adalah berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pada paham wahdatul wujud dapat diumpamakan seperti satu tetesan air murni pada ujung jari yang dicelupkan ke dalam lautan air murni. Sewaktu itu tidak dapat dibedakan air pada ujung jari dari air laut atau air biasa, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pluralisme atau menyamakan semua agama menjadi lanjutan terhadap gagasan begini, di mana yang penting dan utama adalah pencipta, dan semua ciptaan adalah sama hadir di alam mayapada hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah paham ini tanpa dibarengi dengan pemahaman dan kepercayaan syariat dapat membelokkan akidah atau menyesatkan akidah. Pada zaman dahulu, para waliullah di negara-negara Islam Timur Tengah sering apabila di dalam keadaan begini dihancurkan, tidak tampil kembali di halayak ramai. Tasawuf falsafi dikenalkan di Nusantara oleh Fansuri dan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemudian dieksekusi mati karena mengkhawatirkan beliau akan menyebarkan paham-paham yang sesat. Oleh karena Dewan Wali Songo ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggar syariat, manakala hakikatnya Allah yang dapat maha mengetahuinya. Al-Halaj setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak dan lidahnya masih dapat berpikir. Darahnya pula mengalir mengeja asma Allah. Subhanallah. Ini semua karamah untuk mempertahankan namanya. Araniri dikatakan pulang kembali ke India setelah ia dikalahkan oleh dua orang murid Hamzah Fansuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat mengatakan dia meninggal di India. Dan karya-karyanya sampai saat ini masih dilestarikan oleh para ilmuwan agama, diantaranya Bustan As-Salatin atau Taman Raja, Syiratul Mustaqim, Jalan yang Lurus, dan Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqaid serta Fawaid Al-Bahiyah. Demikian sedikit
paparan tentang tokoh Nusantara 3. Dalam hal ini adalah seorang ulama yang soleh, Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Ranid Al-Quraisy, atau lebih populer Syekh Nuruddin Ar-Ranid. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.